Baik, eh, teman-teman, sahabat manajemen organisasi yang kita banggakan, kita akan mencoba mengulas dan menjadikannya sebagai bahan referensi untuk proses penyusunan struktur organisasi. Nah, bagaimana membaca model organisasi yang seperti ini? Nah, sederhananya kita membaca bahwasanya direktur itu punya wakil direktur administrasi umum dan wakil direktur pelayanan. Mungkin bisa bertambah dengan wakil direktur lainnya. Nah, di bawah masing-masing wakil direktur ini, untuk bagian administrasi ada bagian tata usaha, ada bagian keuangan. Kemudian di bawah wakil direktur pelayanan yang menjalankan program, ada bidang pelayanan medis, ada bidang pelayanan keperawatan. Masing-masing memiliki dua subbagian atau dua seksi. Nah, struktur ini juga dilengkapi oleh kelompok jabatan fungsional dan instalasi pelayanan. Di beberapa struktur, kelompok jabatan fungsional ini hanya menterakan kelompok jabatan fungsional. Jadi, tidak menspesifikkan kelompok jabatan fungsional apa yang diletakkan, dan itu bukan suatu permasalahan. Nah, di sini ada kode-kode bahwasanya ini ada P1, P3, P1, P3, P2. Biasanya instalasi pelayanan itu adalah unit tugas yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan, fungsi-fungsi penyelenggaraan program. Nah, jadi siapa yang melaksanakan fungsi perencanaan, analisis kebijakan, itu biasanya adalah seksi. Oke, baik. Nah, bagaimana membaca P2, P1, P3 ini? Maka kita lihat dulu dasar penyusunannya. Nah, P1 sederhananya, P1 itu kita sebutkan sebagai perencanaan. Yang P2-nya adalah pelaksanaan, P3-nya adalah monitoring evaluasi. Nah, kita akan memperkaya sedikit P1, P2, dan P3 dalam konteks penyusunan struktur organisasi ini. Maka P1 itu kita menyebutnya sebagai perumusan kebijakan dan perencanaan. Seluruh proses perumusan kebijakan dan proses penyusunan perencanaan. Yang kedua adalah penyelenggaraan pelayanan, internal ataupun eksternal. Kemudian koordinasi, fasilitasi internal ataupun eksternal. Advokasi internal ataupun eksternal. Jadi tergantung konteks di struktur level mana. Yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring dan evaluasi juga ada controlling dan pembinaan. Nah, jadi ini memperkaya P3-nya di mana, P2-nya mana, P1-nya mana. Oke, baik. Nah, fungsi jabatan. Kita bisa melihat misalnya sebagai contoh, di kepala bidang, ini ada fungsi penyusunan kebijakan. Maka di kepala seksi, P1, di kepala bidang adalah penyusunan kebijakan. Nah, kalau P1-nya, ini kepala bidang adalah eselon 3. Maka kalau di eselon 2 adalah fungsi perumusan kebijakan dan perencanaan. Maka di kepala seksi, fungsi itu turun menjadi fungsi pengolahan bahan analisis kebijakan dan rencana. Nah, untuk proses pengolahan bahan ini, maka turunannya kepada level staf sebenarnya adalah pengumpulan bahan, data, informasi, regulasi, seluruh bahan pengumpulan. Jadi yang dikumpulkan, kemudian membantu proses pengolahan itu. Jadi turunan dari pengolahannya ini adalah seluruh elemen sub-sub dari pengolahan itu sendiri. Maka di sini kita bisa melihat fungsi P1, P2, dan P3 itu diturunkan, dijabarkan. Kemudian yang ini, fungsi P1, P2, dan P3 ini diturunkan lagi ke level
staf analis atau staf ahli sampai kepada staf pengelola program D3 sampai ke pengadministrasi. Nah, baik di sini kita sudah melihat bagaimana P1, P2, dan P3 itu dijabarkan sebenarnya. Jadi turunannya P1 untuk level eselon 3 turun ke level eselon 4 dan turun ke level JFT ahli atau JFT JFT keterampilan dan jabatan pelaksana. P2-nya juga seperti itu. Maka P2-nya adalah penyelenggaraan pelayanan, ada pembinaan, koordinasi, fasilitasi, turun di sini. Nah, yang membedakan P2 di eselon 3 dan eselon 4 di sini ada pembinaan. Nah, sebenarnya tetap saja kepala seksi melakukan pembinaan, tapi pembinaan internal. Lebih kepada pembinaan staf. Nah, tapi di uraian tugas itu tetap masih bisa dimasukkan. Penekanannya adalah bahwasanya eselon 3 itu benar-benar harus melakukan pembinaan. Kemudian P3-nya ini kurang lebih sama. Yang membedakannya adalah prosesnya. Jadi untuk kepala bidang dan kepala seksi prosesnya. Kemudian ini bisa diturunkan sampai kepada level staf. Itu kita sudah lihat bagaimana apa yang kita sebutkan sebagai P1, P2, dan P3. Nah, kalaulah P2 di sini adalah pelaksanaan teknis operasional, maka kalau kita menarik ke organisasi rumah sakit yang sifat atau organisasi pelayanan, maka P2 ini adalah fungsi di instalasi. Nah, kita cek strukturnya. Nah, yang melaksanakan pelayanan adalah instalasi. Fungsi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan ada di instalasi. Lantas, apa yang ada di seksi? Maka yang ada di seksi seharusnya adalah fungsi P1 dan P3. Seperti ini. Nah, jadi fungsi P1 dan P3 ini berbagi tugas dengan instalasi. Pertanyaannya adalah, kalau jenjang fungsinya setara antara instalasi dengan seksi, kepada siapakah instalasi idealnya memberikan laporan, konsultasi, dalam melaksanakan tugas-tugasnya? Apakah langsung kepada wakil direktur atau sebenarnya pada kepala bidang masing-masing jenis instalasi. Nah, kalau merujuk kepada fungsinya P2, maka idealnya adalah kepada kepala bidang. Nah, di instalasi ini nantinya bisa dihuni
bisa diisi oleh kepala instalasi yang jenjang pangkatnya atau jabatannya ahli madya setara 4A, 4B, dan 4C. Nah, kabid itu umumnya juga punya pangkat 4A, 4B, atau 4C. Nah, jadi sebenarnya secara psikologis mereka bisa masih saling memberikan laporan. Nah, tentu saja manajemen organisasi bisa membuat aturan main bila mana ternyata kepala instalasi ini sudah pangkatnya 4B, 4C, maka tidak lagi diberikan jabatan untuk sebagai kepala instalasi, maka dia ditarik, dimasukkan ke dalam kelompok jabatan fungsional ahli madya yang cenderung sifatnya adalah lebih pada peningkatan mutu, memberikan strategi pelayanan, memberikan analisis kebijakan pelayanan itu sendiri. Nah, jadi fungsi inilah yang berfungsi menemani wakil direktur. Idealnya. Jadi, bila mana ketemu dengan kelompok jabatan fungsional madya dan utama, maka inilah mitra kerja, tim tanknya, wakil direktur pelayanan. Nah, jadi sehingga instalasi ini adalah masing-masing miliknya bidang sesuai dengan jenis instalasinya. Artinya, kepala instalasi akan melapor dan berkoordinasi dengan kabid pelayanan keperawatan. Nah, jika instalasi itu diletakkan kepada wadir, maka kita harus mempertanyakan, pada posisi wadir, fungsi wadir apa? Fungsi wadir itu lebih penekanan kepada perumusan kebijakan pelayanan. Sementara instalasi adalah penyelenggara pelaksana pelayanan. Orang yang berbicara perumusan kebijakan adanya di sini, di P1 dan di P3. Adanya di sini, di P1 dan di P3. Jadi, dan juga kabitnya. Tentu saja kabitnya langsung yang berbicara kebijakan, penyelenggaraan pelayanan terkait dengan seksi yang di bawahnya. Seperti itu. Nah, tidak ada kebijakan yang dianalisis kebijakan, strategi pelayanan, tidak ada di sini. Di sini adalah institusi unit kerja yang melaksanakan NSPK, norma, standar, prosedur kerja, seperti itu. Jadi, apakah tepat melapornya kepada level manajer yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan? Apakah kepala instalasi itu tepat untuk memberikan laporan kepada manajer yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan?
Perumusan kebijakan, pembinaan kebijakan, dan pengendalian kebijakan. Seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu, karena instalasi pelayanan ini adalah unit tugas operasional, maka dia lebih tepat sebenarnya berkoordinasi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang pelayanan medis. Sehingga kepala bidang pelayanan medis ini dia tidak ketinggalan informasi. Dia bisa berkoordinasi, dia bisa memeriksa bagaimana kualitas pelayanan di instalasi, bagaimana kebijakan yang sudah dirumuskan oleh kepala seksi yang lain, itu dilaksanakan di instalasi pelayanan. Nah, repotnya ketika instalasi justru setara dengan kabitnya sendiri. Maka instalasi ini bisa mengabaikan kepentingan-kepentingan strategis untuk pencapaian kinerja bidang. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apakah akan meletakkan, apalagi bahkan sangat riskan sekali kalau instalasi ini justru punya garis pelaporan langsung kepada direktur. Ini bagaimana langsung dengan garis direktur. Nah, dari instalasi langsung jatuhnya ke direktur. Langsung laporan itu ke direktur. Direktur, malah ini justru lebih tinggi lagi. Kerangka perumusan kebijakan. Garis-garis besar manajemen organisasi. Visi, misi, organisasi. Jadi, bagaimana level yang sangat tinggi visi dan misi organisasi, indikator kinerja, melapor pelaksanaan pelayanan. Yang dia fungsinya adalah P2. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi, di sini kita lihat sebenarnya kita mau memilih apakah instalasi itu melapor kepada kabit atau instalasi akan kita buat melapor kepada wadir. Nah, masing-masing punya konsekuensi sebenarnya bila mana instalasi ini melapornya kepada direktur. Ini sangat jauh sekali. Kalau persoalannya adalah di instalasi ini JFT-nya ahli madya, JFT-nya ada yang utama, maka solusinya JFT, bila mana JFT utama, dia tidak diletakkan lagi sebagai kepala instalasi, tapi diletakkan sebagai kelompok jabatan fungsional. Nah, kelompok jabatan fungsional ini tentu saja sangat tepat untuk diletakkan pada wadir. Dan juga apakah bisa diletakkan pada direktur? Boleh, bahkan sangat memungkinkan. Artinya yang menemani direktur tetap ada pakar tim ahlinya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini seperti ini. Nah,
Begitu juga di instalasi umum. Bagaimana kalau di bagian keuangan sebenarnya punya instalasi keuangan sendiri, apakah terkait dengan transaksi atau yang lainnya? Bisa tidak, itu menjadi, ya bisa saja menjadi bagian dari instalasi miliknya keuangan. Nah, apakah instalasi ini melapornya kepada kabak keuangan? Kalau misalnya instalasi ini cenderung miliknya bagian keuangan, maka dia ya idealnya tentu saja melapornya kepada kabak keuangan. Nah, bila mana di subbagian anggaran dan verifikasi ini tetap boleh melaksanakan P1, P2, dan P3. Subbag akuntansi juga. Akan tetapi perlu diidentifikasi instalasi keuangan ini spesifik tugasnya apa. Nah, jadi harus dipisahkan. Kalau spesifiknya ini P2B, maka P2B ini tidak boleh lagi ada di subbag akuntansi dan di subbag anggaran verifikasi. Jadi dipilah mana spesifik instalasi keuangan ini. Apakah, pertanyaannya, lebih tepat melapor kepada kabak keuangan atau pada wadir? Nah, jadi kita harus benar-benar bisa memilah fungsi. Karena fungsi perumusan kebijakan bukan fungsi teknis operasional. Maka kita harus lebih tepat meletakkan ke manajer tengah, middle manager, di mana setengahnya kebijakan dan setengahnya teknis operasional. Seperti itu. Maka ini lebih tepat apabila garis koordinasi, garis pelaporan, dan garis instruksi adalah pada kabak keuangan. Seperti itu. Nah, baik teman-teman sahabat manajemen organisasi, kita sudah lihat. Jadi artinya kita meletakkan proporsionalnya itu berdasarkan fungsi wadirnya itu apa, fungsi direkturnya apa, fungsi kabitnya apa. Sehingga bagaimana para manajer atas, manajer top, direktur, wakil direktur ini tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan teknis operasional di level menengah ke bawah. Jadi para pimpinan ini sudah bisa fokus berbicara strategi organisasi, berbicara lebih besar daripada teknis, berbicara bagaimana masuk ke dalam pasar yang kompetitif, bagaimana membangun citra organisasi yang pelayanan prima, seperti itu. Jadi yang sudah memikirkan organisasi yang benar-benar kompetitif, berkembang, punya keunggulan bersaing. Jadi urusan teknis, bagaimana pengelolaan teknis dengan standar mutu, norma, prosedur, itu sudah diselesaikan di level kabit, sudah diselesaikan di level kabak. Jadi ini ulasan kita, Bapak Ibu sekalian, bagaimana menghadapi situasi perkembangan model organisasinya. Jadi sebenarnya di mana instalasi itu harus kita bagi tugas dan kewenangannya, dan garis pelaporan dan instruksi komandonya, maka pilihannya ada kepada kita. Bagaimana mungkin kita meletakkan unsur P2, pelaksanaan pelayanan itu
langsung laporan dan monitor pengendalian pembinanya adalah direktur. Sementara direktur ini adalah kerangka perumusan kebijakan, strategi, membangun keunggulan daya saing. Nah, tapi harus mengurus lagi urusan teknis pelayanan, teknis operasional pelayanan, mutu pelayanan, standar, memenuhi standar kah, memenuhi mutu. Nah, itu pertanyaan untuk kita. Apakah kita akan kasih ya kan urusan ini langsung ke direktur? Kita berbicara fungsi dalam struktur. Persoalannya kepala instalasi ini jabatannya tinggi, JFT Madya, maka itu persoalan lain. Seperti itu. Kalau misalnya terjadi beban psikologis karena jabatannya tinggi, maka jabatan tinggi ini masukkan ke kelompok jabatan fungsional madya. Kasih di sini apabila sudah misalnya kabitnya 4A, maka kepala instalasinya harus 4A. Yang 4B-nya masuk kemari, ke kelompok jabatan fungsional madya dan utama. Kalau kabitnya 4B, maka maksimal di sini boleh 4B. Seperti itu. Nah, jadi fungsi ini berada di satu garis koordinasi. Jadi tidak terpisah sehingga tidak ada beban psikologis bagi bidang dan kepala seksi untuk melakukan P1 perencanaan, perumusan penyusunan bahan kebijakan, dan juga monitoring dan evaluasi. Nah, bagaimana kalau seandainya seksi pelayanan medis, rawat inap, seksi pelayanan keperawatan, ya kan, yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap instalasi, tapi posisinya sebenarnya lebih tinggi, setara dengan kabit. Bagaimana ini kepala seksi akan melakukan monep atasannya? Jadi sangat tidak justru beban psikologis struktur ini ya lebih berat bagi seksi dan kabitnya sendiri, seperti itu. Jadi kalau saran kita, maka yang lebih tepat adalah tidak kepada direktur, juga tidak kepada wadir. Maka pemilik fungsi ini adalah kabit. Nah, kalau madya dan utamanya ingin berbicara kebijakan, maka sudah tepat dia dirotasi kepada kelompok jabatan fungsional ini. Seperti itu. Atau kalau memang sangat mumpuni, maka bisa langsung sebagai para pakar yang mensupport direktur rumah sakit sendiri. Jadi masuknya kemari. Baik, demikian saja ulasannya Bapak Ibu sekalian agar bisa menjadi referensi kita bersama. Sebenarnya struktur organisasi bidang itu dibantu oleh seksi dan instalasi atau struktur wakil direktur yang dibantu oleh bidang dan instalasi. Itu pertanyaan kita. Manakah yang lebih tepat? Itu kembali kepada kita semua. Struktur ini memang tidak seperti sebelum-sebelumnya, karena pada model organisasi sebelumnya kita tidak mengurai fungsi dari struktur itu. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini kita mengurainya lebih tajam sehingga kita bisa mendudukkan siapa dengan kewenangan ruang lingkup apa saja. Siapa dengan
fungsi apa saja. Siapa yang punya garis, koordinasi, instruksi, laporan, dari, dan untuk siapa. Baik, sahabat manajemen organisasi, demikian saja yang bisa kita sampaikan untuk menjadi referensi kita bersama. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.